Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau akan mendapat kehormatan di depan semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan sombong dan tetap rendah hati. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, selamat pagi dan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Biasanya semakin tinggi jabatan seseorang dan semakin banyak gelar, atau sebut saja gelar yang bervariasi yang dimiliki oleh seseorang, pasti dengan sendirinya mulai muncul model serta gaya hidup yang mereka tampilkan atau tunjukkan. Mereka ingin diperhatikan atau memiliki dambaan dan harapan agar mereka diperhatikan oleh orang lain. Orang lain memperhatikan mereka. Nah, apabila tidak diperhatikan atau kurang mendapat perhatian, mereka akan merasa kurang hati,
Raut wajah berubah drastis. Awalnya kelihatan gembira dan tiba-tiba menjadi datar dan sampai pada akhirnya menjadi murung. Gerak tubuh serta komentar rasa kesal pun ikut muncul ketika mereka tidak disambut dengan baik. Padahal mereka datang dan pergi kadang-kadang tanpa meninggalkan pesan sedikit pun. Kadang-kadang seperti itu. Pandai mengukir kata dan menciptakan slogan kosong. Ya. Orang yang sudah memiliki jabatan yang tinggi terkadang pandai mengukir kata dan juga menciptakan slogan kosong. Ya. Ini semua, Bapak Ibu, saudara dan saudari, ini semua adalah contoh trik kecil yang dilakukan oleh seseorang apabila sudah mendapat jabatan tinggi dan kekuasaan. Trik-trik kecil seperti ini ternyata sudah pernah terjadi sejak zaman Tuhan Yesus dan dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Trik yang dipakai oleh orang-orang Farisi ialah mengintip, memantau, melihat, dan memancing Tuhan Yesus. Tetapi hati dan jiwa Tuhan Yesus tidak terpancing panas dan terhasut oleh trik-trik yang dilakukan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi dalam Injil tadi, orang-orang Farisi sebenarnya memakai atau menggunakan perspektif manusia atau dunia untuk mencari kehormatan, mencari tempat terhormat, mencari kehormatan, jabatan. Mereka memakai perspektif manusia atau dunia. Sementara itu, Tuhan Yesus justru memakai perspektif Allah untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin, yaitu tetap rendah hati. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pelayan yang rendah hati, dalam tanda kutip, rendah hati. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, ada dua poin refleksi yang ingin saya bagikan pada hari ini. Pertama, tetaplah berbuat baik di tengah persoalan. Tetaplah berbuat baik di tengah persoalan. Tuhan Yesus melalui sabdanya hari ini memberi contoh kepada kita untuk saling mengoreksi atau menegur kesalahan orang lain apabila keliru. Tuhan Yesus itu mengoreksi orang-orang Farisi yang selalu mencari dan kekuasaan. Trik-trik kecil seperti ini ternyata sudah pernah terjadi sejak zaman Tuhan Yesus dan dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Trik yang dipakai oleh orang-orang Farisi ialah mengintip, memantau, melihat, dan memancing Tuhan Yesus. Tetapi hati dan jiwa Tuhan Yesus tidak terpancing panas dan terhasut oleh trik-trik yang dilakukan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi dalam Injil tadi, orang-orang Farisi sebenarnya memakai
atau menggunakan perspektif manusia atau dunia untuk mencari kehormatan, mencari tempat terhormat, mencari kehormatan, jabatan. Mereka memakai perspektif manusia atau dunia. Sementara itu, Tuhan Yesus justru memakai perspektif Allah untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin, yaitu tetap rendah hati. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pelayan yang rendah hati, dalam tanda kutip, rendah hati. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, ada dua poin refleksi yang ingin saya bagikan pada hari ini. Pertama, tetaplah berbuat baik di tengah persoalan. Tetaplah berbuat baik di tengah persoalan. Tuhan Yesus melalui sabdanya hari ini memberi contoh kepada kita untuk saling mengoreksi atau menegur kesalahan orang lain apabila keliru. Tuhan Yesus itu mengoreksi orang-orang Farisi yang selalu mencari dan duduk di tempat-tempat terhormat, tetapi penuh dengan kemunafikan. Tuhan Yesus mengoreksi hal itu. Tuhan Yesus bahkan dimata-matai oleh orang-orang Farisi, tetapi ia tidak berbuat jahat dan tetap menahan diri untuk berbuat baik. Sekalipun Tuhan Yesus dimata-matai oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi memancing Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus justru tidak berbuat jahat dan tetap menahan diri, lalu kemudian berbuat baik. Mengoreksi itu berbuat baik. Itu tindakan yang baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini merupakan teladan bagi kita bahwa ketika kita sedang berhadapan dengan sebuah konflik, persoalan, atau masalah yang memancing amarah kita, kita pun diajak untuk tetap berbuat baik atau berbuat sesuatu yang wajar, yang normal, dengan memberi arahan, memberi arahan yang lebih baik kepada sesama atau orang lain agar tetap berjalan di jalan yang benar dan tidak terjerumus atau jatuh dalam persoalan. Satu hal yang mesti kita pelajari dan yang saya refleksikan ialah bahwa kita harus tetap menyampaikan atau menyuarakan kebenaran di tengah persoalan. Itu poin refleksi saya yang pertama. Poin refleksi saya yang kedua dari sabda Tuhan hari ini, yaitu bersikap rendah hati. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita yang paling inti, yakni muka diri. Jangan memandang diri kita itu terlalu tinggi, tetapi milikilah sikap rendah hati atau bersikap rendah hati. Ya. Sehingga di sini buah sederhana yang saya refleksikan dari sikap rendah hati dan yang mesti kita miliki ialah bahwa jangan melihat betapa banyak orang yang memberikan tempat kepada kita, tetapi kitalah yang seharusnya rendah hati melihat
berapa banyak orang yang harus kita beri tempat duduk. Ya, ini yang menjadi refleksi saya dan saya bagikan kepada kita semua. Saya ulangi bahwa jangan melihat betapa banyak orang yang memberikan tempat kepada kita. Jangan melihat itu. Tetapi kitalah yang seharusnya rendah hati melihat berapa banyak orang yang harus kita beri tempat duduk. Nah, biasanya orang sangat senang ya menerima penghargaan, karena itu menunjukkan kemampuan dan kelebihan mereka. Namun bisa saja ya, penghargaan membuat seseorang menjadi tinggi hati. Tuhan Yesus dalam perumpamannya hari ini memberi peringatan bahwa penghargaan bukan merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi ambisi, tetapi merupakan anugerah. Karena itu jangan pernah merasa layak ya untuk mendapatkan tempat kehormatan atau memburu penghargaan demi gengsi, harga diri, atau menaikkan status sosial. Ya, harga diri atau untuk apa? Menaikkan ya, untuk menaikkan status sosial. Bisa saja itu jadi berbalik, mempermalukan diri kita sendiri. Terlebih bila kita berhadapan dengan orang yang memang benar-benar pantas mendapatkannya. Bisa saja kita menjadi malu kalau kita mengejar status sosial, penghargaan diri demi sebuah gengsi, atau mencari tempat terhormat. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kita diajak oleh Tuhan Yesus pada hari ini untuk tetap rendah hati dalam melayani sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.